Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna yanfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa info valid sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berjumpa kembali di acara kuliah 7 menit. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabani kana ma'i fil jannah. Man barang siapa ahabani, suka dengan saya atau mencintai saya, kana maka kamu sekalian ma'i fil jannah, bersama saya nanti di surga. Ya. Jadi dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang mencintai kemudian yang meneladani ajaran Rasulullah Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, maka tentu saja akan bersama Nabi Muhammad nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Salah satunya adalah kita mengimani sifat wajib Rasul Nabi Muhammad SAW. Sifat wajibnya itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, kemudian yang kedua adalah amanah, kemudian yang ketiga ada tabligh, kemudian yang keempat adalah fatanah. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu benar. Ya kan? Nabi Muhammad SAW itu adalah benar-benar telah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan kembali kepada umat-umat Nabi Muhammad itu ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak merubah sedikit pun. Itulah sifat sidik. Dan dengan adanya sifat sidik ini, Nabi Muhammad itu pernah menjadi dijuluki Al-Amin, yaitu dengan ketika Hajar Aswad, ya. Ketika Hajar Aswad itu Mekah itu terjadi bencana kebanjiran, geser Hajar Aswad itu. Nah, karena di Mekah itu ada 4 kabilah, ya kan? Jadi bingung siapa yang akan mengangkat batu Hajar Aswad tersebut. Maka Nabi Muhammad disitulah menjadi penengah, di mana setiap kabilah Nabi Muhammad membawakan sebuah kain, dan setiap ujungnya dipegang oleh setiap kabilah. Kemudian diangkat bareng-bareng keempat oleh pimpinan keempat kabilah tersebut. Maka Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Kemudian yang kedua, sifat Nabi Muhammad adalah amanah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling amanah di dunia. Seperti kita tahu, Nabi Muhammad dulu itu menggembalakan dombanya pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib. Itu sama sekali tidak pernah yang namanya menyembunyikan ternaknya, atau kemudian menjual ternaknya, atau bahkan menyembelih ternaknya. Sama sekali, saking amanahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika beliau berdagang bersama Sayyidati Khadijah, istri beliau, itu juga sangat amanah dan sangat jujur. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu saja harus mengimani dan meneladani sifat-sifat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan. Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala A, kemudian ke umatnya juga A, tidak mengurangi atau menambahi sedikit pun. Itulah tabligh.
Kemudian sifat yang terakhir adalah fatona, cerdas. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang sangat cerdas, ya kan? Itulah makanya kita sebagai umat kanjeng Nabi itu harus meneladani kecerdasan juga. Dengan apa? Dengan kita menuntut ilmu, ya. Utlubul ilma walau bisin, ya kan? Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ya kan? Atau utlubul ilma ilalahdi minalah lahdi, ya kan? Carilah ilmu dari gendongan atau dari ayunan sampai liang lahat. Jadi mencari ilmu itu sangat tidak terbatas, ya kan? Ilmu itu sangat luas. Jadi kita harus mencari ilmu kemanapun, ya kan? Walaupun sampai ke negeri Cina. Demikianlah pemirsa Info Valid sekalian, sifat wajib Rasulullah SAW yang perlu kita teladani bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.